Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamadain, stambuk C101201117. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai HAM. Apa itu HAM? HAM adalah hak asasi manusia yang merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, mempunyai tugas untuk memelihara dan menjaga kedamaian serta kesejahteraan bagi sesama manusia. Hal ini perlu dilakukan agar keharmonisan lingkungan dapat terjaga, sehingga kehidupan manusia menjadi lebih sejahtera dan lebih layak. Maka dari itu, sudah sejak lahir jika setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang sudah melekat di dalam dirinya. Hak-hak dasar itu harus dihormati, dihargai, dipertahankan, dan tidak boleh dirampas atau direbut paksa oleh orang lain, agar hubungan sesama manusia bisa menjadi lebih harmonis. Selanjutnya yaitu ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama, HAM bersifat hakiki. Ciri pertama dari HAM adalah bersifat hakiki, yang berarti hak asasi manusia adalah hak yang diberikan kepada semua manusia sejak lahir. Yang kedua yaitu HAM bersifat universal. Ciri kedua dari HAM adalah bersifat universal, yang berarti hak asasi manusia berlaku untuk setiap manusia yang ada di seluruh dunia, tanpa melihat latar belakang dari manusia itu sendiri. Yang ketiga, HAM bersifat tidak bisa dicabut. Ciri ketiga dari HAM adalah bersifat tidak bisa dicabut. Ciri hak asasi manusia yang satu ini dapat diartikan bahwa hak-hak dasar yang sudah ada di dalam diri manusia sejak lahir tidak bisa diserahkan kepada orang lain atau tidak bisa dirampas oleh orang lain. Yang keempat yaitu HAM bersifat tidak bisa dibagi. Ciri keempat dari HAM adalah bersifat tidak bisa dibagi, yang berarti setiap manusia berhak untuk memperoleh semua hak yang sama, seperti hak sipil dan hak politik, hak ekonomi, serta hak sosial dan budaya. Macam-macam hak asasi manusia. Hak asasi untuk hidup. Yang pertama, contoh dari hak asasi untuk hidup seperti manusia berhak untuk hidup. Setiap manusia berhak untuk mempertahankan hidupnya, dan setiap manusia berhak meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Yang kedua, hak untuk berkeluarga. Terdapat beberapa contoh hak asasi berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yaitu setiap manusia atau individu berhak untuk membangun sebuah keluarga tanpa harus ada tekanan, serta berhak untuk memiliki keturunan lewat suatu perkawinan yang sah. Yang ketiga yaitu hak mengembangkan diri. Setiap manusia berhak untuk mengembangkan dirinya secara layak. Oleh sebab itu muncullah hak asasi untuk mengembangkan diri. Yang keempat, hak memperoleh keadilan. Setiap manusia berhak untuk mendapatkan keadilan yang sama di mata hukum, sehingga tidak ada diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu. Yang kelima, hak atas kebebasan pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia berhak untuk menentukan kebebasan yang akan dipilihnya. Kebebasan itu masih akan diperbolehkan selama tidak merugikan atau membahayakan orang lain. Selanjutnya yang keenam, hak atas rasa aman. Setiap orang berhak untuk mendapatkan rasa aman, sehingga dalam menjalani kehidupan akan lebih tenang. Contohnya yaitu setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan diri dan keluarga. Yang ketujuh yaitu hak kesejahteraan. Adanya hak asasi manusia ini memberikan manusia untuk mendapatkan hak kesejahteraan. Manusia yang dapat hidup sejahtera, maka kehidupannya bisa berjalan dengan baik. Dengan adanya hak kesejahteraan ini, maka setiap orang tidak boleh mengambil secara paksa atau merampas hak-hak dasar orang lain. Yang kedelapan yaitu hak wanita. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini, terdapat hak wanita. Beberapa contoh dari hak wanita seperti wanita berhak untuk memperoleh perlindungan khusus dalam melaksanakan pekerjaannya,
Wanita berhak untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wanita berhak menentukan kewarganegaraannya setelah menikah dengan pria berwarganegaraan asing. Yang kesembilan yaitu hak anak. Setiap anak yang lahir di dunia ini mempunyai hak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Contoh dari hak anak seperti setiap anak berhak untuk mendapat sebuah nama dan status kewarganegaraan. Setiap anak berhak beribadah, berpikir, dan berekspresi dengan bimbingan orang tua atau wali. Dan setiap anak berhak untuk memperoleh suatu perlindungan hukum dari segala macam tindak kekerasan, baik itu secara fisik atau mental. Baiklah, sekian, terima kasih. Itulah penyampaian dari saya. Mohon dimaafkan jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.